Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, sang spoiler film bergengsi. Kali ini kita akan membahas film berjudul Beautiful Mind tahun 2001. Ini merupakan kisah nyata seorang matematikawan yang mengidap skizofrenia. Film ini disutradari oleh Ron Howard dan ditulis oleh Akiva Goldsman. Beautiful Mind adalah film yang diangkat dari kisah nyata mengenai seorang jenius matematika yang kehidupannya semakin berantakan setelah menerima sebuah tugas rahasia dari seorang yang sangat misterius. Cerita bermula ketika bulan September tahun 1947, Universitas Princeton menerima sekelompok matematikawan secara bersamaan. Mereka dituntut untuk membuat sebuah ide original, dan siapapun yang berhasil akan memiliki kesempatan untuk bekerja di MIT, sebuah kampus bergengsi di Massachusetts. Satu di antara mereka adalah John Nash, seorang matematikawan jenius, dan sikapnya yang sangat unik membuatnya tidak memiliki banyak teman dan sering diledek oleh Martin. Martin adalah salah satu temannya di universitas sebelumnya. Berbeda dengan Martin, kedua teman lainnya bernama Richard dan Bender selalu berusaha untuk bersikap baik kepada John. Namun, selain tiga temannya itu, John paling mudah bergaul dengan teman sekamarnya Charles. Karena hanya Charles lah satu-satunya teman yang tidak menganggap dirinya sebagai orang aneh. John sendiri tidak pernah sekalipun ikut kelas, karena menurutnya kelas hanya akan menghentikan potensial kreatifnya. Kemudian, pada suatu hari, dosennya yaitu Profesor Honor menunjukkannya sebuah jamuan pengakuan bagi seorang yang berhasil mencapai pencapaian tertentu. Ajang itu disebut sebagai The Pens, di mana orang-orang sekitarnya akan menaruh pena di atas meja sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Hal itu seketika menyadarkan John bahwa ia harus segera menemukan ide originalnya. Sejak saat itu, John banyak menghabiskan waktunya untuk berusaha menemukan ide originalnya. Sebelum kemudian, saat ia bersama teman-temannya yang berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa mendekati sekelompok wanita di bar, John menemukan ide originalnya. John pun bergegas pergi dari sana dan mengurung dirinya dalam kamar selama berbulan-bulan untuk mengerjakan ide originalnya sampai selesai. Kerja kerasnya itu menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Profesor Honor sangat kagum atas apa yang dikerjakan oleh John dan langsung memberikannya kesempatan untuk bekerja di kampus MIT bersama dua teman lainnya. Tanpa berpikir panjang, John langsung Bender dan Richard sebagai teman kerjanya. Charles juga ikut senang atas keberhasilan John. Begitu juga dengan Martin, yang sebelumnya selalu meledeknya. Dari prestasinya itu, John mulai dikenal sebagai seorang yang jenius. Pada tahun 1953, ia secara khusus diundang ke Pentagon untuk kedua kalinya. Bagi yang belum tahu, Pentagon adalah sebuah bangunan departemen pertahanan milik Amerika yang bersifat sangat rahasia. Apa yang dikerjakan di dalam harus dirahasiakan dari publik. Nah, John diundang ke sana untuk memecahkan kode telekomunikasi pihak oposisi yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh komputer. Dengan kejeniusan yang dimiliki John, berhasil memecahkan kode itu. Namun, ada seorang pria bertopi hitam yang terus mengawasinya dari kejauhan. Beres dengan urusan itu, John pun kembali diantarkan ke kampus MIT, tempat ia bekerja sama sebagai dosen dengan Bender dan Richard. Di kelas yang baru ia ajar, ia bertemu dengan mahasiswi cantik bernama Alicia, yang memang sangat menarik perhatiannya. Pada malam hari, saat John bergegas pulang, ia dihampiri oleh pria bertopi hitam yang sebelumnya mengawasi dirinya dari kejauhan di Pentagon. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai William Parcher, salah seorang anggota Departemen Pertahanan Amerika Serikat. William kemudian membawa John ke sebuah gudang rahasia dan memberikannya sebuah tugas yang juga bersifat rahasia. Intinya, William memberitahu bahwa terdapat sebuah bom atom portable milik Nazi dalam sebuah fasilitas di Berlin. Jika Soviet mencapai fasilitas itu terlebih dahulu, Amerika tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil bom atom itu. Maka dari itu,
John ditugaskan untuk mencari pola tersembunyi dari berbagai macam majalah dan koran yang kiranya bisa menunjukkan apa rencana Uni Soviet ke depannya dalam mencuri bom atom tersebut. Dengan begitu, Amerika bisa menggagalkan rencana Soviet jika John sudah berhasil menemukan pola tersembunyi itu. Ia harus memasukkan ke dalam kotak pos gudang rahasia tersebut. Agar pemerintah Amerika bisa mendapatkannya, untuk membuka gerbang gudang rahasia itu, John juga harus memasukkan kode tertentu yang sudah ditanamkan dalam tangannya dalam bentuk chip. John kini menjadi orang yang sangat-sangat penting bagi negara Amerika. Hari berikutnya, dalam kantor John pun mulai mencari-cari pola tersembunyi dari berbagai majalah yang sudah ia kumpulkan. Ia terlalu fokus sampai John pun lupa jika ia harus mengajar di sebuah kelas. Karena itu, Alicia datang menemuinya. Namun, tampaknya Alicia juga tertarik dengan John, sehingga ia mengajaknya untuk berkencan. Dari sanalah, keduanya mulai menjalin hubungan cinta dan kemudian menjadi sepasang kekasih. Pemberian Alicia yang sangat berkesan bagi John adalah sebuah kain bermotif bunga yang didapatkannya dari kencan pertamanya. Namun, selain hubungan percintaannya, John juga sangat sering menghabiskan waktunya untuk mencari pola tersembunyi dari berbagai majalah dan koran yang kemudian ia kirimkan ke gudang rahasia tersebut. Ia melakukan pekerjaan rahasia itu selama 1 tahun penuh sampai pada tahun 1954 tanpa pengetahuan istrinya yaitu Alicia. Namun, semakin lama pekerjaan rahasianya itu semakin membahayakan dirinya. Suatu malam, tiba-tiba ia dijemput oleh William setelah mengirim koran dan majalah itu. William tidak memberikan alasan yang jelas, hanya saja mereka sedang dikejar oleh orang-orang Rusia yang membawa senjata api. Untungnya, William berhasil membereskan masalah itu, dan John bisa pulang ke rumah dengan selamat. Setelah kejadian itu, John tidak lagi menginginkan pekerjaan rahasia itu, terutama karena Alicia sedang hamil besar. Namun John mengancam William dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang bertugas menjaga John dari pihak Rusia, yang sampai saat ini tidak tahu bahwa John bekerja untuk Departemen Pertahanan Amerika. Jika John keluar dari pekerjaan rahasia itu, William tidak akan menjaga John dari pihak Rusia lagi. Tentunya, itu berarti keluarganya juga akan ikut terancam. Tidak memiliki pilihan lain, John pun melanjutkan pekerjaan rahasia itu. Padahal, pekerjaannya itu membuat John sangat-sangat merasa terancam. Sehingga ia selalu mematikan lampu rumahnya agar William tidak tahu bahwa ia sedang berada di dalam rumahnya. Bahkan, ia juga sempat memarahi Alicia hanya karena lampu ruang keluarga dalam keadaan menyala. Perilaku John yang semakin lama semakin aneh itu meninggalkan Alicia dengan rasa kebingungan. Beruntung, Alicia adalah seseorang yang sangat setia, sehingga ia tidak akan meninggalkan John dalam keadaan kesulitan. Keesokan harinya, John kembali ke Universitas Princeton karena ia diundang sebagai pembicara tamu. Di sana, ia kembali bertemu dengan Charles dan keponakannya Marcy yang sangat senang mendengar kabar itu. Namun, sekali lagi, dengan alasan yang sama, John tidak fokus dengan apa yang dijelaskannya. Apalagi saat ia melihat orang-orang berjas dan bertopi hitam masuk dalam ruangan dan mendekatinya secara perlahan, John pun merasa terancam dan memutuskan untuk berhenti memberikan penjelasannya dan kabur dari Universitas Princeton. Tetapi di tangga keluar, John dikepung oleh orang-orang berjas hitam itu dan kemudian seorang pria tua datang, mengenalkan dirinya sebagai seorang psikiater bernama Rosen. John langsung memukulnya dan lari sekencang-kencangnya. Namun pelarian itu berhasil dihentikan, membuat John seketika berteriak-teriak minta tolong dan menganggap orang yang berjas hitam itu sebagai orang Rusia yang ingin mencelakai dirinya. Meskipun begitu, tidak ada satupun orang yang ingin menolongnya termasuk Charles, yang hanya berdiri diam menyaksikan hal itu dari kejauhan. Dr. Rosen kemudian
menancapkan jarum bius kepada John dan segera membawanya pergi dari Universitas Princeton. Semua orang yang menyaksikan hal itu merasa sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat tersadar, John sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Disinilah semuanya terungkap. Dr. Rosen mengklaim bahwa John sedang berada di dalam rumah sakit jiwa. Di sana, John sempat melihat Charles yang sedang terduduk diam melihat ke arahnya. Charles yang hanya diam saja membuat John semakin yakin bahwa Charles adalah pihak Rusia yang mau bekerja sama dengan Rosen untuk menangkap dirinya. Namun, Dr. Rosen tidak tahu siapa lawan bicara John sebenarnya, karena Charles adalah imajinasi yang diciptakan oleh John. John mengidap skizofrenia. Semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan rahasianya di bawah Departemen Amerika adalah bagian dalam imajinasinya. Dari pemecahan kode di Pentagon, pertemuannya dengan William Parcher, sampai ke pola tersembunyi dari majalah dan koran. Dr. Rosen sendiri datang ke Universitas Princeton atas kehendak Alicia, karena semakin lama melihat sosok suaminya yang ketika semakin aneh. Ternyata benar bahwa John mengalami gangguan jiwa berupa skizofrenia. Awalnya Alicia tidak percaya dengan perkataan Dr. Rosen, namun Dr. Rosen sendiri sudah sempat menghubungi Universitas Princeton dan memang benar bahwa sebenarnya John tidak pernah memiliki teman sekamar. Ingin mendapatkan titel pekerjaan rahasia John, Alicia pun memulai pencariannya ke kantor John di Universitas MIT. Dalam kantornya, banyak sekali koran dan majalah yang ditempel di dinding dengan coretan-coretan yang tidak jelas. Ia kemudian melanjutkan proses investigasinya ke gudang rahasia tempat John mengirimkan lembaran-lembaran majalah dan koran. Tempat itu sebenarnya hanyalah bangunan tua yang tidak ada kode akses untuk membuka gerbang sama sekali. Dan dalam kotak pos, Alicia menemukan sebuah pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh John. Setelah mengetahui semua itu, Alicia pergi menemui John. John masih berpikir bahwa ia sedang berada di dalam pengawasan orang-orang Rusia. Namun, Alicia yang tidak tahan mendengar ocehan John segera menghentikannya dan menunjukkan semua pekerjaan John yang sama sekali tidak pernah dibuka ataupun dibaca oleh pemerintah Amerika. Alicia kemudian memberitahu semuanya kepada John, namun John langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Semakin lama, kondisi John semakin parah. Ia sempat menyakiti dirinya dengan cakar-cakar tangannya dan berusaha menemukan chip yang ditanamkan dalam tangannya itu. Karena perilakunya yang semakin lama semakin membahayakan dirinya, pihak rumah sakit pun memutuskan untuk menyuntikkan insulin kepada John dengan persetujuan Alicia tentunya. Tubuh John kejang-kejang dan hal itu dilakukan 5 hari seminggu selama 10 minggu. Kenyataan itu sangat menyakiti hati Alicia. 1 tahun kemudian, kondisi John kini sudah semakin membaik. Ia tidak lagi melihat sosok Charles maupun William Parcher. Namun, tetap saja ia harus mengkonsumsi obat secara rutin. Itulah hal yang sangat tidak disukai oleh John, karena sebenarnya ia masih ingin bekerja di Universitas Princeton. Namun, obat yang dikonsumsinya membuat dirinya tidak bisa fokus. John sama sekali tidak bisa menemukan makna dari kehidupan yang ia jalani sehari-hari. Membuat Alicia sempat mengalami depresi karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi untuk merawat suami dan anak-anaknya. Meskipun begitu, Alicia tetap menjalani kehidupannya sebagai tulang punggung keluarga. Ia mengambil jatah lembur demi menafkahi keluarganya. Hari-hari berlalu tanpa sepengetahuan Alicia, John tidak mengkonsumsi obatnya. Setiap kali Alicia memberikan obat, ia menyembunyikannya di kotak penyimpanan. Hal itu seketika kembali memicu skizofrenia yang dideritanya. Kembali melihat pola-pola tersembunyi dari tulisan-tulisan koran, sampai ke seseorang yang berlarian yang menuntunnya ke hutan dekat rumahnya. Di sana, ia dikepung oleh beberapa pasukan bersenjata dan kembali bertemu dengan William Parcher. Awalnya, John tidak percaya dengan kehadiran William. Namun, ia berhasil meyakinkan bahwa ia bukanlah bagian dari imajinasi John.
William kemudian membawa John ke sebuah taman kecil di rumahnya untuk kembali mengerjakan tugas rahasianya. 1 tahun kemudian, pada tahun 1956, John kembali bertingkah semakin normal. Ia kini bersedia membantu Alicia untuk memandikan anaknya, sementara Alicia sedang membereskan pakaian. Namun tiba-tiba, Alicia mendengar suara radio dari kejauhan yang cukup mencurigakan. Alicia pun memutuskan untuk mengikutinya, dan ternyata suara itu membawa ke tempat John mengerjakan pekerjaan rahasianya. Sama seperti yang terjadi di masa lalu, banyak sekali lembaran majalah dan koran yang bertempel di dinding dan coretan-coretan yang tidak jelas. Hal itu seketika mengingatkan Alicia pada anaknya yang sedang dimandikan oleh John di bawah pengaruh skizofrenia. Alicia segera berlari sekencang mungkin, berlari ke rumahnya dan naik ke lantai 2. Di sana, ia melihat John yang bertingkah sangat aneh dan segera menyelamatkan anaknya yang hampir saja tenggelam di bathtub. John sendiri mengklaim bahwa Charles lah orang yang sedang menjaga anaknya dalam kamar mandi. Tidak tahan dengan kondisi John yang semakin parah, Alicia pun segera turun dan menghubungi Dr. Rosen. Di sini John kembali melihat sosok William Parcher yang menyuruhnya untuk menghentikan Alicia. Karena John terus menolak, William mencondongkan senjatanya kepada Alicia, memaksa John mendorong William. Namun, ia malah menabrak Alicia, karena sebenarnya sosok William hanyalah imajinasinya. Karena merasa terancam, Alicia segera melarikan diri ke dalam mobil. William semakin lama semakin memaksa John untuk menghentikannya, dan hal itu didukung oleh Marcy dan Charles. Inilah John merasa sangat kebingungan dan mengingat satu persatu momen kebersamaannya dengan Charles dan Marcy. Membuatnya mengerti satu hal. Saat Alicia pergi dengan mobilnya, John menghentikannya dan mengatakan bahwa Marcy tidak pernah bertambah tua, menandakan bahwa kini John sudah bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tidak. Oleh karena itu, John dan Alicia kembali berkumpul di dalam rumahnya dengan Dr. Rosen di hari berikutnya. Dr. Rosen menyarankan John untuk diberikan lagi insulin dengan dosis yang tinggi dan obat yang baru. Namun John menolak. John ingin menyelesaikan masalah itu sendirian tanpa menggunakan obat apapun. Ia hanya perlu untuk membiasakan diri dengan imajinasi yang diciptakannya. Meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya adalah dirinya bisa saja terperangkap dalam imajinasi buatannya, John bersikeras ingin menjalankan kehidupannya tanpa pengobatan sama sekali. Namun, ia tidak ingin Alicia tinggal bersamanya, karena ia takut ia akan menyakiti Alicia suatu hari nanti. Melihat tekad bulat yang dimiliki oleh John, Alicia pun sempat berbincang-bincang sebentar dengan Dr. Rosen sebelum menemui John dan memutuskan untuk tinggal bersama John menemani kesendiriannya. Dan kemudian John kembali mengunjungi Universitas Princeton karena menurut Alicia dan dirinya, hal itu sangat membantu kondisinya untuk memulihkannya dari penyakit. Di sana, ia bertemu dengan Martin yang kini sudah menjadi seorang dosen. Martin sangat senang bertemu dengan John. Namun, di tengah pertemuannya itu, Charles datang mengganggu John. Refleks, John pun mulai bertingkah aneh di tempat Martin. Meskipun begitu, Martin memilih untuk tidak mempermasalahkannya dan menerima John yang ingin kembali belajar MTK di perpustakaannya. Tapi sayangnya, tidak lama setelah itu John kembali bertingkah. Ia berteriak-teriak karena melihat sosok William Parcher menakuti mahasiswa di sekitarnya. Martin segera menenangkannya, dan John langsung pergi meninggalkan Universitas Princeton. Kejadian itu membuat John mulai berpikir bahwa ia baiknya kembali ke rumah sakit jiwa sesuai dengan anjuran Dr. Rosen. Namun Alicia tetap mendorongnya untuk mencoba sekali lagi. Keesokan harinya, John pun kembali ke Universitas Princeton. Kali ini, ia benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Charles dan Marcy yang terus ada di dalam imajinasinya. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi menganggap sosok Charles dan Marcy yang terus ia lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Tingkahnya yang cukup aneh itu sempat menjadikannya bahan bulian oleh mahasiswa muda di sana. Tahun demi tahun berlalu, John terus berusaha memecahkan permasalahan matematika. Sampai akhirnya pada tahun 1978, ia berhasil memecahkan permasalahan itu dan mahasiswa bernama Toby Kelly mendatanginya untuk belajar di bawah bimbingan John, sosok yang sangat dikaguminya.
Melihat perkembangan itu, Martin segera membawa Alicia ke perpustakaan untuk menunjukkan hal itu. Alicia seketika terharu melihat suaminya yang kini semakin normal. Perkembangan kondisi John yang semakin membaik membuatnya mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi dosen. Martinlah yang berjasa dalam meyakinkan departemen di university itu untuk menerima John kembali menjadi seorang dosen. Pada tahun 1994, John yang baru saja mengajar di kelas didatangi oleh seorang pria tua bernama Thomas King. Thomas King datang menemui John memberitahu bahwa John sedang dalam pertimbangan untuk penerimaan sebuah Nobel Prize. Nobel King kemudian membawa John ke sebuah ruangan di Universitas Princeton, Nobel Prize yang akan diterima oleh John. Namun, tanpa sepengetahuan John, Thomas King merencanakan ajang The Pens. Semua orang di sekitarnya mulai menaruh penanya di atas meja John untuk menghargai pencapaian teori yang diciptakannya. Tahun 1994, penerimaan penghargaan dalam ajang Nobel Prize. Di sanalah ia sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Alicia dalam hidupnya. Ia juga tetap membawa kain pemberian Alicia sejak kencan pertamanya itu. Sejak saat itu, John terus berjalan ke Universitas Princeton setiap harinya. Jadi itulah spoiler tentang Beautiful Mind yang memang sangat menyentuh dan mengejutkan. Yang ternyata John adalah seorang jenius yang mengidap skizofrenia. Bahkan sampai akhir hidupnya pada tahun 2015 lalu, John masih melihat sosok Charles Marcy dan William Parcher. John dan Alicia sendiri meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Anak keduanya bernama John Charles Martinez juga mengidap skizofrenia. Untuk melihat langsung filmnya, kalian bisa melihatnya di YouTube. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nantikan spoiler-spoiler video bergengsi kami lainnya.